Salam alaihim, anak-anakku semua dimanapun kalian berada saat ini. Berkat damai sejahtera hadir di tempat kalian semuanya. Kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu dengan satu tema demokrasi dilihat dari sudut pandang iman Kristen. Demokrasi itu menurut Alkitab. Mari kita akan menyimak pembahasan berikut ini. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Demokratia artinya kekuasaan atau pemerintahan rakyat. Kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat melalui perwakilannya. Demokrasi merupakan mekanisme sistem pemerintahan suatu negara yang berupaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara dijalankan atau dilaksanakan oleh pemerintah negara tersebut. Pemerintahan bersifat demokratis ini pertama kali dipraktekkan di Athena kuno Yunani. Rakyat berpartisipasi langsung dalam pemerintahan. Keputusan-keputusan politik ditentukan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Wakil rakyat pun dipilih secara bebas. Di Afrika, demokrasi dilaksanakan untuk menentang pemerintah otoriter kulit putih. Selain itu, demokrasi juga dapat dipahami sebagai sebuah keadaan yang mengutamakan kebebasan, persamaan, permusyawaratan. Negara Indonesia menganut sistem demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila sesuai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah, mufakat tanpa oposisi yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Demokrasi yang berjalan dengan benar dapat menjadi salah satu cara, sarana, dan wadah mewujudkan kasih Allah kepada semua manusia. Semua manusia mendapatkan kesempatan yang sama untuk turut merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan hukum. Inilah bentuk pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang mulia, yang berakal budi, dan mempunyai tanggung jawab yang sama. Sebaliknya, bila ada salah seorang atau kelompok masyarakat mendapat perlakuan diskriminatif dengan tidak mendapat kesempatan melaksanakan demokrasi, maka telah terjadi penghinaan terhadap demokrasi dan martabat manusia. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang merdeka dan otonom. Oleh karena itu, manusia dapat menentukan pilihan sesuai kehendak hatinya. Dalam demokrasi Pancasila dan kekristenan, kebebasan dan kemandirian seseorang dibatasi oleh kebebasan dan kemandirian orang lain, sehingga dibutuhkan kesediaan untuk saling menghargai dan ketulusan menerima kehadiran orang lain. Hal ini hanya akan terjadi apabila seorang bersedia memperlakukan orang lain dengan kasih sama seperti mengasihi dirinya sendiri. Dalam melakukan demokrasi dibutuhkan kerendahan hati untuk saling menerima dan menghargai. Pola hidup dan sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan pedoman untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan menuntut kepedulian sosial yang tinggi terhadap lingkungan masyarakatnya. Dialog adalah salah satu cara untuk mengetahui berbagai paham dan pendapat dalam masyarakat. Dialog atau musyawarah tidak akan tercapai apabila tidak ada kerendahan hati untuk menghargai sesama. Musyawarah mufakat membutuhkan komitmen yang tinggi untuk menaati hasil musyawarah meskipun tidak sesuai dengan pendapat pribadi.
Demokrasi di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Alkitab tidak menyebutkan istilah demokrasi. Namun beberapa peristiwa dalam Alkitab memberikan gambaran tentang demokrasi yang benar. Allah memilih Abraham untuk memulai rencana khusus Allah melalui satu komunitas, satu bangsa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa, Kejadian pasal 3, tidak membatalkan kehendak Allah. Kejahatan manusia yang merajalela, Kejadian 6, tidak mengurangi kasih Allah. Semua manusia mempunyai hak yang sama untuk hidup dalam berkat dan pemeliharaan Allah. Sejak pemilihan Abraham, Ishak, Yakub, dan menjadi bangsa yang besar dengan 12 suku, Allah campur tangan secara langsung dalam seluruh aspek kehidupan umatnya. Hukum diberikan Allah kepada bangsa Israel agar mereka hidup benar dengan standar yang sama. Seluruh umat memiliki kedudukan yang sama. Keluaran pasal 20. Sebagai orang yang layak menerima berkat ilahi, demokrasi hanya akan terpenuhi apabila kasih dan keadilan Allah dimiliki oleh manusia. Bahkan ketika umatnya meminta raja agar menjadi sama dengan bangsa lain yang juga memiliki seorang raja, Allah mengabulkan dengan berbagai konsekuensi yang tidak terhindar dari seorang raja. Kedudukan yang sama, kasih Allah, keadilan, dan kebebasan untuk memilih diberikan Allah kepada umatnya. Bukankah ini adalah keadaan demokrasi itu? Ketika gembala-gembala domba milik Abraham dan Lot bertengkar karena rumput dan sumber air bagi ternak mereka, Abraham berdialog dengan Lot untuk memutuskan ke arah manakah Lot dan Abraham akan tinggal secara terpisah. Hal ini untuk menghindari pertengkaran. Meskipun jauh lebih tua dari Lot, Abraham dengan rendah hati memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Lot untuk memilih tempat tinggalnya. Cerita ini tertulis dalam Kejadian 13 ayat 8 dan 9. Jika Lot ke kanan, Abraham akan ke kiri. Abraham memberi Lot kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan pilihannya, agar kehidupan keluarga besar ini rukun dan damai. Pada waktu bangsa Israel menjadi tawanan di Babel, mereka diperhadapkan dengan masalah pemusnahan oleh Haman. Tuhan mengutus Ester menjadi ratu tanpa harus membuka identitas Yahudinya terlebih dahulu. Atas desakan rakyat Yahudi, Ester menghadap raja dan mohon perlindungan bagi dirinya dan seluruh bangsanya. Ditulis dalam kitab Ester pasal 1 sampai dengan pasal 4. Beberapa lama kemudian muncul Nehemia yang memimpin pembangunan tembok Israel dan Ezra yang memimpin pergerakan rohani. Semua ini memerlukan persatuan bangsa Israel agar mereka dapat membangun dan memulihkan negerinya. Jadi Allah mengatur dan mencampuri kehidupan umatnya agar umatnya mendapat kedudukan yang sama, menikmati kasih dan keadilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih atau berpendapat. Yang berikutnya, demokrasi dalam Perjanjian Baru. Seluruh tindakan Allah dalam Perjanjian Lama dilanjutkan sampai mencapai puncaknya pada diri Yesus Kristus. Demokrasi menempatkan setiap manusia pada kedudukan yang sama, dengan hak dan kewajiban sama. Hal ini sesuai dengan hakikat manusia di hadapan Allah, bahwa Allah mengasihi seluruh umatnya dan kasih-Nya menempatkan semua manusia sama di hadapannya tanpa terkecuali, sekaligus menjadi sasaran kasih Allah yang tidak terbatas. Yohanes pasal 3 ayat 16. Tuhan Yesus memberikan perintah untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, yaitu memperlakukan orang lain sama
dengan memperlakukan diri sendiri. Segala sesuatu yang dianggap baik bagi diri sendiri, itu jugalah yang diberikan kepada orang lain. Sebagai ciptaan yang mulia, wajar apabila seseorang menghargai sesamanya sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Pengalaman ini dapat menuntun manusia pada pemahaman dan tindakan yang tidak merugikan orang lain. Manusia menempatkan orang lain pada martabat yang tinggi sebagai ciptaan Tuhan untuk penghormatan tertinggi kepada Allah. Tuhan Yesus memberi teladan hidup damai dalam kebenaran. Ia menerima perempuan dari Samaria yang dianggap berasal dari kaum yang lebih rendah dari bangsa Yahudi. Ia tidak bersikap seperti orang Yahudi pada umumnya, tetapi menunjukkan kasih dan penghargaan. Ditulis dalam Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 10. Tuhan Yesus bersedia dijamah oleh perempuan yang sakit pendarahan, yang dianggap najis oleh kaumnya. Ia menerima dan membangun iman perempuan itu dengan berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu." Petrus bersedia melayani, bahkan membaptis Kornelius, setelah ia memahami bahwa semua manusia sama berharganya di hadapan Tuhan. Kisah Para Rasul 10 dan 11. Paulus menerima Onesimus, seorang budak, sebagai saudaranya di dalam Tuhan, karena ia memahami kesetaraan dan kesederajatan di hadapan Tuhan. Filemon ayat 10 sampai dengan 17. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sesama. Oleh karena itu, diperlukan kesediaan hidup bersama dan rukun dengan orang lain, komitmen yang tinggi untuk menjaga keutuhan dan kekeluargaan dalam masyarakat, serta tanggung jawab untuk mengupayakan perdamaian dan keadilan bagi kesejahteraan rakyat. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang murah hati, yang suci hatinya, yang membawa damai. Matius pasal 5 ayat 7 sampai dengan 9. Tuhan Yesus juga memerintahkan pengikutnya untuk hidup dalam perilaku dan perbuatan yang baik sebagai kesaksian yang memuliakan Bapa di surga. Hal ini erat hubungannya dengan kehidupan sosial dan kerukunan hidup dengan orang lain. Pengorbanan Yesus Kristus memberi kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mendapatkan haknya, diselamatkan dan diberkati. Allah pada mulanya telah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya dan memberikan nafas kehidupan. Manusia adalah ciptaan yang berharga dan dikasihi Allah. Kasih-Nya mencari manusia berdosa. Manusia bebas memilih, tetapi Allah menyediakan yang terbaik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ditulis dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Meskipun Alkitab tidak menyebutkan istilah demokrasi, Allah jelas memimpin umat dari kepemimpinan Allah secara langsung, yaitu teokrasi, menjadi kerajaan yang dipimpin oleh raja. Kepemimpinan ini mencapai puncaknya pada pengorbanan Tuhan Yesus. Di sini Allah mengajarkan kehidupan yang dibangun atas dasar kasih dan persamaan kedudukan, keadilan, dan kebebasan untuk menentukan pilihan atau menyampaikan pendapat. Allah mengembalikan manusia berdosa pada hakikat dan martabatnya sebagai makhluk mulia dan diberkati. Demokrasi yang ada di dalam gereja sekarang ini, bagaimana dengan saat ini di gereja? Yesus Kristus
adalah kepala gereja. Seluruh orang percaya atau gereja secara pribadi adalah anggota tubuhnya, memiliki kedudukan dan fungsi yang sama. Oleh sebab itu, gereja hanyalah milik Allah, bukan milik perseorangan. Semua anggotanya adalah umat yang diselamatkan. Menghayati kehidupan demokrasi sebagai wujud kasih Allah kepada semua manusia merupakan upaya mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi dengan benar. Hidup berdemokrasi terrealisasi dengan cara: 1. Menerima, mendengarkan, dan menghargai pendapat orang lain. 2. Mengutamakan kepentingan masyarakat umum. 3. Mengakomodasi atau berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat. 4. Menjunjung tinggi kesederajatan dan martabat manusia. 5. Mengupayakan kesejahteraan dan keutuhan bangsa Indonesia. Kehidupan yang demokrasi tidak dapat terwujud dengan benar tanpa kasih dan kerendahan hati. Jika tidak ada kasih, seseorang hanya akan mengutamakan kepentingannya sendiri atau kelompok dan golongannya. Dengan menghayati kehidupan demokrasi secara benar, seseorang dapat menyatakan kasih Allah yang tidak pilih kasih dan selalu tulus tanpa pamrih. Cukup sekian pembahasan demokrasi menurut Alkitab. Ada tugas yang harus kalian selesaikan dan dikirim hari ini. 1. Sebutkan nilai-nilai demokrasi yang ada dalam Alkitab. 2. Bagaimana orang Kristen merealisasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupannya. 3. Jelaskan menurut pemahamanmu tentang demokrasi dalam Perjanjian Lama dan demokrasi dalam Perjanjian Baru. Sekian, kami tunggu jawabannya dikirim hari ini. Tuhan Yesus memberkati.